I dare you to fix me. Halo guys, Crossing selamat the malam semuanya. line again. Terutama untuk para sahabat-sahabat bocor yang ada di rumah, yang lagi kerja, yang lagi ya beraktivitas lah. Untuk santai sejenak menyaksikan konten-konten dari saya. Karena pada kali ini saya membuat konten baru nih, yang namanya bocor berbagi. Berbagi apa sih? Berbagi apa aja lah, mau pengalaman, mau kehidupan, semuanya lah tentang yang terjadi saat ini. Pokoknya tentang semuanya saya akan berbagi pengalaman saya, sharing-sharing lah kepada kalian semua. Oke, selanjutnya untuk pertama ini sambil rokokan ya geng, biar slow. Oke, untuk tema yang pertama ini pada konten bocor berbagi ini, temanya yaitu tentang arti kegagalan. Waduh, ngeri kali bahasanya. Aduh. Yang namanya manusia itu memang tidak jauh dari sebuah kegagalan, geng. Benar sekali sih. Saya sendiri mengalami banyak kegagalan dalam hidup. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar. Contohnya dulu saya itu pernah gagal. Contoh waktu saya masih kuliah ya. Sekarang saya kan udah lulus, udah kerja, udah cari uang sendiri. Cuma dulu waktu saya masih kuliah, waktu masih ya hidup tuh masih dikirimin uang sama orang tua. Mau rokok ya harus minta uang sama orang tua juga, dan itu diam-diam lagi. Karena kan nggak mungkin orang tua mengizinkan anaknya ngerokok. Kamu kalau mau ngerokok ya pakai uangmu sendiri. Tapi kita apalah, yang namanya kita remaja zaman sekarang kan tidak jauh dari rokok, terutama yang cowok-cowok sih. Oke, jadi ceritanya itu dulu waktu saya masih kuliah, sekitar semester 2014, semester pertama. Waduh, ini gila ini. Jadi waktu semester pertama saya kuliah dulu tuh, saya tuh bingung. Apa sih kuliah sebenarnya? Gitu. Saya akademis nggak pintar-pintar amat, bodoh malah. Tapi saya bingung pada saat itu. Di kampus nggak punya teman, hanya ada satu sahabat saya sih yang selalu menemani saya bahkan sampai sekarang. Nah, pada saat itu saya bingung dan saya itu masih kecanduan akan game online pada saat itu. Wah, parah. Bahkan kuliah itu dari seluruh mata kuliah yang ada tuh saya, bahkan yang nilainya E itu ada sekitar 5 mata kuliah Pak ya pada saat itu. Kan di kampus saya pada saat itu kan sistemnya itu langsung 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun berjalan dengan kehidupan yang nggak pernah belajar, nggak pernah berorganisasi dan lain-lain lah, yang ada cuma ngekos seneng-seneng, terus ya main terus plus ditambah main game online. Kalau saya udah main game online dulu parah sih, bisa sampai 12 jam sehari. Itu saya waduh parah pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu tuh gagal saya 1 tahun kuliah. Karena apa? IPK saya tuh cuma kalau nggak salah itu 1,6. Waduh, gagal. Teman saya sendiri yang sahabat saya ini IPK-nya udah 3 kalau nggak salah, dan dia bisa ambil 24 SKS. Saya nggak bisa pada saat itu, cuma berapa ya, 16 SKS kalau nggak salah. Cuma dari kegagalan itu kan saya berpikir nih, apa sih yang harus saya lakukan biar saya itu bisa bangkit pada saat itu ya. Terus saya berpikir, saya harus memperbaiki ini semua sih. Kalau enggak, orang tua saya mengulehkan saya di Jogja itu pada saat itu sia-sia. Udah uangnya kita nggak tahu, uang dari mana. Dari itu jadi titik balik buat saya sih, karena dulu saya nggak mikir, saya belum dewasa lah, saya nggak mikir. Terus saya mulai berpikir, akhirnya pikiran saya ya pikiran-pikiran orang bodoh sebenarnya. Apa yang harus saya lakukan ya pada saat itu kan? Akademis bodoh, saya belajar saya kan juga orang akuntansi, jurusan akuntansi. Saya belajar akuntansi tuh kok gak bisa-bisa.
Terus apa sih yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu semua? Setelah sekian lama berpikir, menjalani yang mengambil 16 SKS aja pada saat itu, akhirnya saya menemukan cara pada saat itu. Kalau dibilang orang ya mungkin cara yang cerdik sih ya, karena saya berpikir saya nggak bisa pelajaran nih, tapi apa yang harus saya lakukan biar saya bisa dapat nilai pada saat itu tuh minimal harus B. Kalau enggak, nanti kedepannya saya akan lebih susah lagi untuk ngambil SKS. Karena kan kalau di kampus kan semakin nilai kita tuh baik, IPK kita kan bisa naik. Nah, akhirnya saya berpikir dan akhirnya saya menemukan cara, yaitu bagaimana caranya saya itu harus bisa dekat dengan dosen. Walaupun saya nggak pintar orangnya, tapi saya itu bisa dekat dengan dosen. Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Yang saya baru masuk, saya mau jadi ketua kelas pada saat itu. Karena ya itu yang bisa saya lakukan. Karena saya bukan orang pintar, saya orang bodoh. Terus habis itu semua mata kuliah hampir semuanya saya ketua kelas pada saat itu, hampir semuanya loh ya. Dan saya harus dekat sama dosen pada saat itu. Jadi dekatnya itu bukan karena pelajaran sebenarnya. Karena apa? Karena saya kalau ditanya misalkan pada saat itu ada soal nih, saya maju, padahal saya nggak bisa. Saya maju waktu di depan kan bingung tuh. Nah teman-teman tuh pada bantu. Ini apa jawabannya? Ini tuh. Dari situ akhirnya saya menemukan cara untuk bisa dekat dengan dosen. Akhirnya dosen sama saya tuh kayak lebih akrab lah secara personal. Lah dari situlah akhirnya perlahan demi perlahan IPK saya itu mulai membaik. Nilai saya itu minimal B. Dan akhirnya berjalan terus sampai lulus akhirnya ya dengan IPK yang ya lumayan lah. Maksudnya nggak kecil banget. Yang padahal satu tahun saya kuliah itu cuma 1,6 dan sekarang saya bisa lulus dengan ya IPK yang normal lah, sekitar 3-an gitu sih. Itu cerita pertama saya tentang kegagalan yang ya sifatnya dalam dunia akademis ya, seperti itu. Terus banyak sebenarnya kegagalan yang pernah saya laluin, tapi ya itu lagi kembali, kegagalan itu adalah suatu media untuk kita menjadi sesosok orang yang berhasil menurut saya. Karena kalau kita tidak gagal, apalagi namanya kehidupan lah ya, realistis lah. Kalau hidup kita itu ya lemeng-lemeng saja, kadang kita nggak tahu apa yang kurang di dalam diri kita. Dengan kegagalan itu kan kita bisa mempelajari apa yang kurang dalam diri kita. Dan kita juga akhirnya bisa belajar untuk memperbaiki kekurangan kita. Seperti itu sih untuk yang kegagalan pertama. Kemudian saya kan suka bisnis nih. Ini saya juga punya cerita kegagalan saya nih. Saya kan orang suka bisnis sebenarnya dari SMA lah. Saya tuh udah suka dagang. Karena dagang tuh menurut saya asik lah. Nah setelah itu saya memulai bisnis saya pada saat kuliah pada saat itu kan. Ya gak punya modal ala kadarnya lah, tabungan biasa lah. Nah saya itu membangun bisnis tuh dulu, berawal dari jualan flanel apa ya, ulakan cuma 100.000 kalau gak salah tuh modalnya tuh. Kok gak laku-laku gitu kan, kok gak laku-laku ya, jualan baju ya apa sih. Akhirnya bajunya dipakai teman-teman semua. Setelah itu saya berpikirkan, oh berarti memang harus berbisnis dengan sesuatu yang unik nih. Nah selanjutnya dengan kegagalan bisnis pertama saya dulu jualan flanel, saya mulai belajar tuh tentang bisnis. Saya membuat bisnis lagi pada saat itu, membuat brand yang produknya itu adalah handmade. Karena pikiran saya kan, saya kuliah di Jogja tuh, wah Jogja ini kan punya ciri khas yaitu batik kan. Apa sih era zaman sekarang nih, saya kombinasikan pada saat itu kan. Akhirnya ketemulah, dulu saya bikin handmade, tote bag, sling bag dan lain-lain lah, yang dikombinasikan dari batik sama kanvas. Karena kan
eranya pada zaman sekarang kan kain kanvas tuh wah autentik banget lah, keren. Pada masa saya ya dulu ya. Mulailah itu membangun bisnis itu berjalan kalau nggak salah 2 tahun sampai saya itu ya berjalan jualan ya bisa buat beli rokok, bisa buat ya main-main lah maksudnya gitu, karena saya juga bukan orang kaya ya, maksudnya dari situ menjalani bisnis yang tadinya hanya sekitar saya bikin tuh sekitar sat eh satu lusin kalau nggak salah 2 lusin itu saya bisa sampai di titik di mana saya bisa produksi 100 piece lebih kalau nggak salah, 100 piece lebih lah. Dan dari situ saya pernah stagnan tuh, waduh apa ya, maksudnya kok udah bikin banyak kok nggak laku. Akhirnya saya mencari tahu lagi kan, gagal dari situ mencari tahu, akhirnya saya punya cara untuk mempromosikan baik dari sosmed maupun secara konvensional. Saya juga masukkan ke Mirota Batik pada saat itu, berjalan lumayan sampai pada titik tuh dimana pas aku KKN itu bisnis itu masih berjalan. Saya jadi masih ke tempat KKN, terus balik lagi ke tempat saya, ke kos saya, kontrakan. Nah akhirnya ada, karena saya lulusnya agak lama ya, garap skripsi juga nggak selesai. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu untuk berhenti dulu dalam dunia bisnis. Nanti setelah selesai skripsi baru lanjut lagi. Ternyata saya fokus skripsi selesai dan memulai bisnis lagi dengan modal yang ya mungkin 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat yang pertama, untuk meningkatkan pasar lagi sudah tidak bisa pada saat itu. Blek, hancur bisnis saya itu. Waduh, saya bingung kan. Waduh, gimana nih? Maksudnya, ini cita-cita saya pengen jadi seorang pengusaha pada saat itu. Tapi tidak menutup kemungkinan saya untuk menyerah sih pada saat itu. Oke, gak apa-apa pikiran saya. Gagal di bisnis ini, aku akan bangun bisnis lagi. Oke, stop, gagal, jret. Terus barang-barang itu kan udah gak laku tuh. Akhirnya aku donasiin lah sama pas ada bencana alam pada saat itu, lupa saya, pokoknya itu bencana alam lah. Terus saya bikin bisnis lagi. Ini sama teman saya nih. Bisnis ini nih. Bisnis baju ini nih, guys. Sin Apparel. Pada saat itu tuh sebenarnya membangun bisnis ini tuh belajar dari kegagalan sih. Karena saya yang suka dengan bisnis kan, akhirnya membangun bisnis lagi. Akhirnya pada saat itu kita ya yang beli teman-teman sih ya, karena ya tahu lah kita ngekos, terus kita udah selesai skripsi, kita udah harus, orang tua sudah nyetop uang ke kita kan. Uang itu akhirnya muter dan membuat saya jadi bisnis tuh harus dapat uang, dapat untung buat makan pada saat itu. Nah di situ akhirnya nggak laku lagi. Saya dipanggil kerja. Gagalnya itu karena saya dipanggil kerja, saya juga daftar kerja dan teman saya juga pisah dan itu gagal. Tapi dari kegagalan itu saya berpikir lagi kan, apa ya yang harus saya lakukan, apa sih kekurangan yang terjadi. Akhirnya setelah berjalannya waktu, saya menjalani kehidupan yang sekarang sendiri di Surabaya. Dulu bersama teman-teman di Jogja, ditambah dengan pokoknya dalam hidup itu masalah itu kan pasti ada terus kan, dalam kehidupan bahkan dalam asmara ya semua gagal. Dan akhirnya saya ada di titik dimana saya ini harus apa pada saat itu sih. Bingung, rencana hidup saya itu hilang gitulah. Tapi saya nggak menyerah, karena pada saat itu saya hampir menyerah sih. Yang namanya saya punya rencana hidup, tahu-tahu Gusti Allah menghapus semua itu. Tapi ya dari situ saya belajar kan, apa yang harus saya lakukan, masa saya harus menyerah. Akhirnya ya dengan tekad yang kuat, saya memberanikan diri untuk fight dalam hidup.
akhirnya saya tetap bertahan, kemudian saya alhamdulillah sekarang juga punya bisnis baru lagi kayak gitu ya, sampai sekarang masih berjalan sih. Semua itu ya perjalanan ya. Ini saya cerita tuh bukan menyombongkan diri atau apa, bukan, hanya sekedar sharing saja, karena saya dulu mau dapat ilmu saja itu harus ngemis, harus gini-gini loh. Itu aja sekali datang nggak langsung dapat, bahkan sampai kena pukul, sampai kena injek lah kasarnya gitu untuk dapat ilmu. Nah ini saya sih ingin berbagi saja sih kepada teman-teman tentang pengalaman hidup saya, bahwasanya kegagalan itu adalah media kita untuk menjadi orang dan meraih kesuksesan kita, keberhasilan kita. Saya percaya itu sih, walaupun saya sekarang belum sukses, tapi saya belajar dari kegagalan-kegagalan saya. Bahkan kegagalan itu pasti akan ada lagi nanti ke depan ini, setelah ini pasti ada. Namanya juga hidup. Kalau kata Gus Dur tuh, kalau kamu mau hidup damai, ya di surga dong. Masa di dunia mau hidup damai, nggak akan ada perdamaian sampai kamu mati. Kalau kata Gus Dur seperti itu. Ya, namanya hidup, geng. Sambil rokok dulu, geng. Ya intinya itu sih untuk tema malam hari ini ya, tentang kegagalan. Intinya jadi orang jangan takut untuk gagal, karena dengan kegagalan kita bisa semakin cepat untuk maju. Kegagalan itu bukan karena orang bodoh, pinter atau apapun itulah. Kegagalan itu adalah mental. Bagaimana kita siap untuk gagal, bagaimana kita siap mental kita untuk maju. Jadi kalau kamu mau maju, ya kamu harus gagal. Itu udah realistis, nggak ada hidup yang rata. Set, kamu maju tuh nyaman. Seperti itu para sahabat-sahabat bocor. Yaitu sedikit share saja sih dari saya. Ya mungkin dengan konten bocor berbagi ini ya, nanti kedepannya akan ada pembahasan yang menarik lah, yang nggak terlalu berat banget sih, karena saya juga bukan orang pinter. Ya yang pikiran-pikiran realistis saja lah, yang saya mampu untuk mikir gitu aja sih. Itu saja ya, cukup ya untuk konten bocor berbagi pada malam ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, bantu komen di bawah nanti jika teman-teman ada pertanyaan. Kira-kira apa yang mau dibahas, apa yang mau ditanyakan tentang saya, apapun itulah akan saya jawab sih, menurut persepsi saya. Itu sih, cukup sih. Tetap stay on the Bocors channel, oke? Terima kasih.